Apa perbedaan dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus? Dan mana duluan, dibaptis atau dipenuhi dulu? Dan hari ini kita akan membahas secara detail mulai dari menerima Roh Kudus, dimateraikan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dan seterusnya. Yang pertama, kita akan membahas itu menerima Roh Kudus. Karena pertama sekali ketika Tuhan Yesus menjanjikan bahwa ia akan memberikan Roh Kudus, yaitu Roh penghibur sebelum ia naik ke surga, maka yang pertama kita lakukan adalah menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus itu berarti Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Ini adalah awal dari kehidupan rohani seseorang. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus mulai tinggal di dalam dirinya. Ini yang disebut dengan menerima Roh Kudus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, ada Roh Kudus di dalam dirinya. Karena Kristus dan Roh Kudus dan Bapa adalah satu. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Jadi menerima Roh Kudus itu adalah ketika kita percaya kepada Kristus. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sama seperti ketika saya datang ke rumah saudara, saudara menerima saya bahwa itu saudara menerima Roh Kudus ada di rumah itu. Nah, Roma 8 ayat 9 juga berkata, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Jadi hanya orang-orang yang bukan milik Kristus yang tidak ada Roh Kudus. Jadi sebenarnya jangan pertanyakan apakah ada Roh Kudus dalam diri saya. Ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya kita membuka hidup kita untuk Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ada dalam diri kita. Jadi Roh Kudus masuk dalam hidup orang percaya. Sehingga lewat itu terjadi kelahiran baru. Kita menjadi lahir baru. Kita jadi ciptaan yang baru. Dan hubungan kita dengan Allah itu dimulai ketika Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Nah, jadi itu yang namanya menerima Roh Kudus. Kemudian setelah kita menerima Roh Kudus, ada yang kedua yang sering kita dengar, yaitu dimateraikan Roh Kudus. Setelah kita percaya dan kita menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus itu menjadi materai dan tanda bahwa seseorang itu resmi menjadi milik Allah. Jadi Roh Kudus itu adalah stempel, materai yang menyatakan kita sah menjadi milik Allah. Itu yang namanya dimateraikan Roh Kudus, itu menjadi milik Allah. Efesus 1 ayat 13 sampai yang ke-14 dikatakan, "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya." Jadi kita ketika menerima Roh Kudus itu menjadi stempel, dimateraikan. Kita dimateraikan menjadi milik Allah. Efesus 4 ayat 30. "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Jadi dengan adanya Roh Kudus, kita punya identitas baru sebagai anak Allah.
kemudian kita punya jaminan keselamatan, kemudian kita punya kepastian bahwa kita milik Allah. Jadi kalau kita lihat ya seperti cap resmi. Jadi sebenarnya supaya kita resmi, kan kita tadi masuk ke rumah itu. Nah, supaya ketika kita menerima Roh Kudus masuk tadi di rumah kita, supaya seseorang ketika masuk ke rumah kita, supaya resmi dia akan masuk ke kakak kita, itu ibaratnya. Jadi kayak dimateraikan, diresmikan. Itu maksudnya. Jadi dimateraikan itu, Roh Kudus itu memateraikan kita menjadi sah milik Allah. Kalau kita udah masuk ke kakak seseorang, maka kita itu sudah resmi menjadi miliknya rumah itu. Gitu. Kemudian selanjutnya kita akan bahas dibaptis Roh Kudus. Jadi setelah kita menerima Roh Kudus, kemudian kita dimateraikan Roh Kudus, kita dibaptis oleh Roh Kudus. Apa artinya dibaptis oleh Roh Kudus? Dibaptis oleh Roh Kudus itu artinya kita masuk ke dalam kuasa dan tubuh Kristus. Baptisan Roh Kudus sering dipahami dalam dua sisi. Yang pertama itu masuk ke dalam tubuh Kristus. Setelah masuk ya kita diperlengkapi dengan kuasa untuk pelayanan. Karena kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, itu kita berarti kita diperlengkapi dengan kuasa untuk pelayanan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi artinya dibaptis dalam roh itu berarti kita masuk dalam tubuhnya Kristus, dan kita itu diperlengkapi dengan kuasa karena kita sudah satu tubuh dengan Kristus. Berarti ada Kristus dalam diri kita dan kita pasti punya power, punya kuasa seperti Kristus punya kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi setelah kita menerima Roh Kudus, kita dimateraikan Roh Kudus, kita dibaptis Roh Kudus, artinya kita masuk dalam tubuh Kristus, kita menjadi satu tubuh dengan Kristus. Karena kita satu tubuh dengan Kristus, kita menjadi punya kuasa seperti Kristus. Dan Roh Kudus itu memperlengkapi kita dengan kuasa. Orang percaya itu masuk dalam tubuhnya Kristus dan pelayanan mulai digerakkan oleh Roh. Nah, kita mulai digerakkan oleh Roh. Dan kita lihat bukan hanya Roh hadir. Kalau kita lihat misalnya analogi yang tadi, seseorang masuk ke rumah kita, kemudian dia masuk ke kakak kita, tapi kalau cuma sekadar itu ya nggak ada manfaatnya gitu. Makanya Roh Kudus itu mulai kita aktifkan. Jadi dia mulai bekerja di rumah itu. Dia mulai melakukan sesuatu di rumah itu. Dia mulai menyatakan diri di rumah itu. Itu namanya dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, setelah dibaptis Roh Kudus, maka selanjutnya adalah dipenuhi Roh Kudus. Apa artinya dipenuhi oleh Roh Kudus? Itu artinya dikendalikan oleh Roh. Dipenuhi Roh Kudus itu adalah keadaan ketika seseorang terus-menerus dikuasai Roh Kudus. Seperti analogi tadi yang menerima, ya kita menerima seseorang masuk ke rumah kita, kemudian dia masuk ke kakak kita, kemudian dia mulai bekerja di rumah kita mulai aktifkan dia di rumah kita, dan selanjutnya dia mulai memenuhi rumah kita. Artinya dia udah menguasai kamar kita. Dia bukan hanya ada di ruang tengah dan di kamar dia saja, tapi dia memenuhi seisi rumah itu. Dia ada di ruang tengah, dia ada di kamar, dia ada di dapur, dia ada di kamar mandi, dia ada di mana-mana. Itu namanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Efesus 5 ayat yang ke-18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh.
Maknanya artinya bahwa pikiran kita dipenuhi roh, emosi kita dipenuhi oleh roh, dipimpin oleh roh, kehidupan kita mulai dikontrol sepenuhnya oleh Roh Kudus. Itu artinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan setelah itu yang selanjutnya adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi yang tadi itu menerima, selanjutnya dimateraikan, dibaptis, dan dipenuhi. Sekarang dipimpin oleh roh. Kita masuk ke analogi tadi, rumah tadi ya. Jadi ketika seseorang udah kita terima, dia masuk ke kakak kita, kemudian dia mulai kita aktifkan, dia mulai bekerja di sana, dan selanjutnya dia mulai memenuhi semua rumah-rumah kita, mau dimanapun dia ada, dan selanjutnya dipimpin. Artinya semua yang ada di rumah itu dia yang pimpin, dia yang atur. Jadi seisi rumah itu turut kepada perintah dia. Itu artinya dipimpin oleh roh, diarahkan oleh roh. Roma 8 ayat yang ke-14 dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Galatia 5 ayat 18 dikatakan akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kita tidak lagi milik dunia, Roh Kudus itu yang memimpin kita di rumah tadi. Roh Kudus mengarahkan langkah kita, Roh Kudus menegur saat kita salah, Roh memberi kita hikmat. Jadi dia yang mengarahkan kita seperti GPS-nya rumah itu. Jadi seperti GPS-nya kita mau kemana, kalau mau ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Jadi Roh Kudus itu seperti GPS yang menunjukkan arah perjalanan kita. Nah, kemudian selanjutnya berjalan dalam roh. Artinya berjalan dalam roh itu adalah menjadi gaya hidup kita. Kita berjalan dalam roh itu berarti hidup sehari-hari dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya perjalanan hidup kita itu selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berjalan setiap saat dengan Roh Kudus. Kemanapun kita pergi, ada Roh Kudus yang mendampingi kita. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Itu namanya berjalan dalam roh. Jadi kemanapun, ketika kita keluar rumah pun, kita dipimpin oleh roh, kita bersama dengan roh. Jadi yang tadi urutannya kita menerima seseorang di rumah, dia masuk ke kakak kita, kemudian dia mulai kita aktifkan, kemudian mulai memenuhi seisi rumah kita di mana-mana di dalam rumah kita dia ada dipenuhi, kemudian dia setelah dipenuhi dia mengarahkan semuanya, dan setelah mengarahkan semua yang di rumah ini, mengatur semua yang di rumah itu, kemudian dia menjadi penunjuk arah. Jadi kemanapun, mau keluar rumah pun, mau di rumah pun, mau ke tetangga pun, tetap dia menyertai kita. Itu namanya berjalan dalam roh. Kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan, tidak dikendalikan lagi dengan dosa. Roh menjadi pola hidup kita, menjadi gaya hidup kita. Jadi dia seperti seorang pemandu wisata, pemandu setiap hari. Itu artinya berjalan dalam roh. Dan yang selanjutnya itu adalah berbuah roh. Berbuah roh itu artinya karakter Kristus muncul dalam diri kita. Buah roh adalah hasil kehidupan yang terus melekat pada Roh Kudus. Jadi ketika kita terus bersama dengan Roh Kudus, ketika Roh Kudus menyertai kita, maka kita menghasilkan buah yang disebut dengan Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Ingat kan, Bang? Apa namanya? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kita ketika terus bersama dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus, maka karakter Kristus itu mulai muncul karena udah terus. Jadi kehidupan kita berubah. Orang lain itu dapat melihat pekerjaan roh. Oh iya ada Roh Kudus gitu. Jadi orang lain melihat ketika kita keluar dari rumah tadi,
orang bisa lihat, ada Roh Kudus ya di dia gitu. Nah, jadi itu namanya kita berbuah roh. Jadi setiap kita yang bisa kita lihat selain bahasa roh. Kalau bahasa roh kan kita lihat tanda orang dipenuhi roh yang kelihatan ya, yang kelihatan. Itu kan bahasa roh. Bahasa roh, ketika orang berbahasa roh langsung kelihat ke detek bahwa dia ada Roh Kudus di dia gitu ya. Ketika orang berbahasa roh itu yang bisa dilihat orang gitu. Tapi bukan saya bilang berarti kalau tidak berbahasa roh tidak ada roh, bukan gitu. Tapi yang cara kita mendetek yang bisa dilihat oleh orang kan dengan orang berbahasa, ada Roh Kudus di dia kan gitu. Tapi selain itu yang bisa kita lihat adalah buah roh. Ketika orang mengasihi, ketika orang bersuka cita, ketika ada damai sejahtera, ketika ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu orang bisa lihat, ada Roh Kudus dalam diri dia. Gitu. Jadi bukan hanya bahasa roh ya. Dan yang selanjutnya adalah karunia roh. Jadi karunia roh itu artinya kita dipakai untuk menjadi alatnya, dipakai untuk menunjukkan karyanya, untuk menunjukkan kuasanya. Jadi karunia roh itu adalah kemampuan khusus yang diberikan Roh Kudus. Jadi ketika kita berbuah, kita udah dikasih sesuatu hadiah spesial gitu. Udah berbuah nih, udah keren nih. Dikasihlah karunia, dikasihlah hadiah cuma-cuma, kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4-7 dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk sok rohani, bukan untuk sok jago, tapi untuk kepentingan bersama. Roma 12 ayat 6 sampai yang ke-8, demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Itu artinya kalau kita itu dipakai, kalau jadi dikasih karunia itu berarti kita dipakai untuk alatnya melayani, untuk membangun jemaat, dan bukan untuk meninggikan diri, bukan sombong-sombongan, bukan merasa sok rohani, lebih rohani dari yang lainnya. Dan yang selanjutnya adalah membangun relasi dengan Roh Kudus, atau jangan mendukakan Roh Kudus, jangan memadamkan roh itu. Jadi menjaga relasi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi, jadi karena itu hubungan dengan Roh Kudus itu harus dijaga, harus dirawat. Nah, seperti kita menerima orang, kalau kita nggak menjaga hubungan kan nggak nyaman gitu ya. Ketika kita berjalan dengan seseorang, terus dia nggak menjaga hubungannya dengan kita kan nggak nyaman gitu. Jadi sama dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah pribadi, ya kita harus terus menjaga hubungan dengan dia. Jangan mendukakan, jangan memadamkan roh, tapi kita bangun hubungan. Efesus 4 ayat ke-30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 1 Tesalonika 5 ayat 19, janganlah padamkan roh. Jadi kita menjaga hati tetap taat, menolak dosa, tidak mengabaikan dorongan Roh Kudus itu. Jadi seperti kita jadikan dia sahabat gitu loh. Orang udah datang ke rumah kita, udah masuk ke kakak kita, udah kita aktifkan, udah bekerja, udah memenuhi, udah dikasih karunia, ya kita jaga hubungan gitu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, yang tadi menerima Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Selanjutnya dimateraikan, kita menjadi milik Allah, sah menjadi milik Allah, sah ada di rumah itu. Kemudian dibaptis oleh Roh Kudus, kita masuk dalam kuasa Roh Kudus, mulai aktif, mulai bekerja di rumah itu.
kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus, di seisi rumah itu, seisi hidup kita, pikiran kita, emosi kita, hidup kita itu dikendalikan oleh Roh Kudus penuh, tidak ada lagi ruang untuk yang lain. Nah, dipimpin oleh Roh Kudus, kita diarahkan seperti GPS tadi. Jadi kita diarahkan oleh Roh Kudus dan seperti GPS tadi, berjalan dalam roh, artinya gaya hidup kita ada Roh Kudus. Dan akhirnya kita menunjukkan buah roh, berbuah roh, dan Tuhan, Roh Kudus memberikan karunia kepada kita, kemampuan khusus kepada kita, dan mari kita terus menjaga relasi dengan Roh Kudus dengan tidak mendukakan Roh Kudus. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau mungkin sesuatu yang mau saya bahas, boleh disampaikan di kolom komentar. Semoga saya bisa membahasnya. Dan ya, kamu yang lagi melihat saya hari ini, saya mohon jangan lupa like, komen, dan subscribe Penyuluh Zaman Now. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.